Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study malam ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Sebelum kita belajar malam ini, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia dan minta hikmat dari Tuhan supaya kita dapat mengerti pembelajaran pada malam hari ini. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Koraba syanda bakara labayana masyika. Oribiana masyanda bakara labayana masyanda. Ora bakara bayana masyanda lalabana. Haleluya. Raba syanda bakara labayana masyika. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Syandara bakara labaya raba syandara bakara raba syandara. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, gamilah hidupku di tangan-Mu. Turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita katakan, bagaikan bejana, Bagaikan bejana bentuk kami Tuhan siap dibentuk, melalui firman-Mu pada malam ini. demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
nama shandara laboya nama sanda. Iya laboya nama sanda. Haleluya. Oh, bentuklah hidup kami. Oh Tuhan, ini kami Tuhan, bentuklah hidup kami sesuai rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Shandara bakara labaya namaya namasi. Haleluya. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Amin. Amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Amin Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih kami ada di dalam CK7 Online Bible Study malam ini. Biarlah kiranya hikmat dan juga pengajaran itu turun atas kami dan juga semua kami yang ada di rumah, jemaat-Mu, saudara-saudara kami. Biar kami boleh belajar malam ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan ya pelajaran kita pada Keluaran pasal yang ke-20. Nah, isi daripada Keluaran 20 ini adalah 10 perintah Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa aslinya Torah, artinya pengajaran, begitu ya. Nah, di dalam Keluaran 20 ini sebenarnya kalau kita mau lihat secara dalam ya, bahwa inilah sebenarnya ungkapan isi hati Allah di mana Ia mau menjadi Allah bagi Israel. Dan Israel itu sebagai umatnya, kepunyaannya sendiri. Ya, itu isi hati Tuhan di dalam firman ini ya. Nah, pernyataan ini dimateraikan dengan memberi 10 butir hukum Taurat ya sebagai materainya. Nah 10 hukum ini Bapak Ibu kita akan belajar ya, itu akan kita bagi menjadi 2 bagian ya 10 hukum ini. Nah, bagian yang pertama itu kita akan belajar bahwa perintah 1 sampai 4 itu berbicara mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ya, kalau Bapak Ibu mau pelajari lagi bisa dirangkum itu ya di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Ya, jadi kita bagi bagian pertama itu adalah perintah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah. Nah, di bagian yang kedua Bapak Ibu itu adalah perintah ke-5 sampai 10. Nah, itu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Ya, waktu itu hubungan Allah dengan orang Israel. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat rangkumannya itu ada juga di dalam kitab Imamat 19 ayat 18, ya. Nah, apa sih tujuan dari pemberian hukum ini? Ya. Hukum itu diberikan yang pertama sebagai materai perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan orang Israel
dan menetapkan Dia sebagai Allahnya dan Israel sebagai umatnya. Yang kedua, tujuan daripada pemberian hukum ini adalah supaya orang Israel bisa belajar bagaimana hidup benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Ya. Yang ketiga, tujuan pemberian hukum membentuk karakter orang Israel untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Tuhan. Ya, itu ada di Keluaran 19 ayat 6, ya. Nah, yang keempat, tujuan pemberian hukum sebagai pagar yang melindungi umat Tuhan agar tetap berada dalam berkat perjanjian dengan Allah. Ya, jadi yang keempat tujuan daripada pemberian hukum adalah sebagai pagar yang melindungi umatnya agar tetap berada di dalam berkat perjanjian dengan Tuhan. Ya. Nah, yang kelima, yang terakhir, tujuan pemberian hukum adalah menegaskan apa itu dosa dan perintah untuk tidak melakukannya. Ya, jadi yang kelima tujuannya adalah untuk menegaskan, ya, apa itu dosa dan perintah untuk tidak melakukan dosa. Ya, baik. Nah, sekarang secara garis besar Bapak Ibu, ya, kita akan belajar pembagian garis besar hukum itu ada bagiannya juga, ya. Nah, hukum Taurat yang biasa kita kenal dalam bahasa Ibrani itu Torah, ya, artinya ajaran, itu dapat dibagi ke dalam 3 golongan, ya. Yang pertama adalah bicara hukum moral. Itu isinya 10 perintah Allah tadi, ya. Hukum moral itu 10 perintah Allah. Nah, apa aja hukum moral ini? Itu peraturan-peraturan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Dan sifatnya itu kekal. Yang kedua, pembagiannya adalah hukum sipil atau sosial. Apa isinya? Hukum ini mengatur kehidupan dengan sesama sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, hukum ini, ya, hanya berlaku di wilayah Israel. Ya, hukum sipil ini. Nah, yang ketiga pembagiannya adalah hukum liturgi atau ibadah. Jadi, hukum liturgi ibadah itu membahas apa aja? Dia isinya adalah membahas syarat, bentuk dan tata cara penyembahan orang Israel kepada Tuhan dan peraturan untuk persembahan korban. Ya, jadi ada 3 bagian tadi. Yang pertama hukum moral, ya, ini secara garis besar, ya, hukumnya, hukum moral, hukum sipil atau sosial, dan yang ketiga adalah hukum liturgi atau ibadah. Nah, hukum liturgi atau ibadah ini telah digenapi Bapak Ibu melalui korban Kristus di kayu salib. Nah, jadi untuk saat ini kita yang sudah ditebus melalui darah Yesus, hukum liturgi ibadah ini tidak berlaku lagi. Ya, kita sudah ada di dalam hukumnya Kristus, begitu. Ya. Oke. Nah, kita coba lihat ke-10 hukum itu dan aplikasinya sekarang, ya. Yang pertama kita akan baca dulu, ya. Di sini dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak Ibu, yang pertama dibuka, ya, oleh Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kembali, ya, mengingatkan orang Israel bahwa akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan mau Israel itu mengerti cuman satu Allah yang bisa selamatkan mereka. Maka itu Tuhan menyatakan lagi di awal pembukaan sebelum dia menyatakan hukumnya, dia katakan akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan itu. Ya, jadi penting sekali kita mengakui, kita percaya, kita imani bahwa dialah satu-satunya penyelamat kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, nah kita baca, ya, yang ayat yang ketiga di sini dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini perintah yang pertama Bapak Ibu, ya. Apa aplikasinya? Artinya gini, jangan melihat atau memperlakukan Tuhan itu seperti dewa-dewa di Mesir.
Ya, hanya Dia satu-satunya Allah. Ini tujuannya Tuhan berkata bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi jangan memperlakukan Tuhan itu seperti dewa-dewa. Ya, banyak orang berpola pikir hari-hari ini juga melihat Tuhan itu sebagai dewa. Kalau perlu kita ambil, ya. Kalau enggak kita simpan lagi, begitu. Ya, kita sembah. Kalau sudah enggak ada ininya lagi, kita buang. Nah, kayak seperti itu, ya. Tetapi kita sudah mengerti bahwa hanya satu Allah yang hidup dan berkuasa dalam hidup kita, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, ya. Nah, hati-hati yang ketiga. Di sini ayat yang ketiga bagian ayat yang ketiga di sini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya gini, kita juga harus berhati-hati karena yang kita anggap Allah itu bisa aja berhala, Bapak Ibu. Ya. Berhala itu bisa berupa benda mati. Ya, patung. Nah, itu berhala. Ya. Ada satu hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon, ya. Dikatakan kalau bicara berhala itu adalah apa? Segala sesuatu yang menjadi berhala kalau hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi berhala itu adalah segala sesuatu yang menjadi nomor satu, ya, dan kita menjauhkan Tuhan. Nah, itulah berhala, gitu ya. Jadi hati-hati. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya jangan sekali-kali melihat dan memperlakukan Tuhan seperti kita memperlakukan dewa-dewa di Mesir. Ya, hanya Dialah satu-satunya Allah, dan hati-hati dengan berhala. Oke. Nah, perintah yang kedua dikatakan ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat ke-6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, Bapak Ibu, hukum yang kedua ini, perintah yang kedua ini, kita harus hati-hati bahwa Allah itu bukanlah benda mati. Dia adalah roh, dia tidak berdiam di dalam benda mati, ya. Nah, Allah itu juga seorang pribadi. Kenapa dikatakan dia seorang pribadi? Karena dia bisa rasa cemburu. Ya, dia mau juga dihormati, dihargai. Ya. Karena itu waktu kita mau menyembah Tuhan, ingat Allah itu roh, ya. Dia tidak berdiam di dalam benda mati. Tapi Allah itu roh. Oke? Itu yang kedua, perintah kedua. Nah, perintah yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang ketujuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya apa, Bapak Ibu? Aplikasinya, jangan sekali-kali mengatasnamakan atau menggunakan nama Tuhan untuk hal yang bertentangan dengan firman atau kehendak Tuhan. Ya, dalam hal ini kalau di Perjanjian Lama banyak disebut nabi palsu. Ya, jadi mengatasnamakan Tuhan, menggunakan nama Tuhan untuk hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, yang kedua artinya begini, menggunakan nama Tuhan itu harus dengan penuh hormat, kekaguman, iman, dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi maksudnya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan nggak mau kita mengatasnamakan atau menggunakan nama Tuhan untuk hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan, dan harus menggunakan nama Tuhan dengan penuh hormat, kekaguman, iman, dan kasih. Ya. Nah, yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya begini Bapak Ibu, aplikasinya ya. Tuhan itu menciptakan Sabat untuk manusia, ya. Tuhan itu enggak seperti manusia, dia perlu beristirahat, lelah, bukan, ya. Sabat itu justru diciptakan untuk manusia supaya kita punya waktu di mana kita bisa beristirahat dan kita di situ merayakan kebaikan Tuhan, ya. Baik, yang kelima, perintah kelima ya. Hormatilah, ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini adalah perintah yang mutlak Bapak Ibu ya. Jadi mutlak artinya terlepas dari Bapak Ibu atau orang tua kita mungkin ya jahat, mungkin dulu pernah membuat kita jadi trauma atau apa ya. Kenapa? Karena memang kita harus ingat nggak ada orang tua yang sempurna ya. Nah, setiap orang tua khususnya ya di dalam firman Tuhan itu ada ayatnya ya, bahwa bapak yang jahat aja dia tahu memberi pemberian yang baik. Jadi orang tua tuh nggak pernah sebenarnya punya tujuan yang jahat buat kita. Tapi mungkin kondisi atau keadaan dulu ya, kadang-kadang kita nggak ngerti kondisinya seperti apa. Ya apalagi orang tua yang belum mengenal Allah. Tentunya dia pasti melakukan hal-hal yang buruk tentu kepada kita mungkin. Ya mungkin karena keadaan. Ya jadi hormat kepada ayah dan ibu artinya kepada orang tua itu mutlak tanpa syarat. Ya. Yang keenam, perintah keenam. Jangan membunuh. Artinya jangan membunuh di sini adalah jangan membunuh sesama manusia dan juga jangan membunuh diri sendiri. Ya. Di sini saya pelajari ya, ada akar sebenarnya ya dari membunuh ini. Markus 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Nah, artinya gini, hati-hati dengan hati kita. Kita harus jaga hati kita karena dari situ bisa timbul juga pembunuhan. Ya, jangan kita dendam sama orang juga, nggak boleh. Ya, kita harus mengampuni. Karena itu jaga hati kita supaya perintah ke-6 ini kita juga bisa berhati-hati. Ya, next yang berikutnya adalah perintah yang ke-7, jangan berzina. Nah, secara perjanjian lama kalau kita lihat ya, arti daripada berzina itu secara fisik dan juga waktu menyembah berhala itu pun berzina di hadapan Tuhan. Ya, di pandangan Tuhan itu berzina kalau kita menyembah berhala. Nah, di perjanjian baru secara fisik juga itu dikatakan berzina. Nah, ada juga yang Yesus katakan begini, kita bisa berzina di dalam hati. Nah, itu juga harus hati-hati. Kalau kamu memandang perempuan dan menginginkannya dalam hatimu, kamu telah berzina dalam hatimu. Berarti mesti hati-hati juga. Ya, dalam perjanjian baru itu sudah dijelaskan ya bahwa Yesus menambahkan satu, hati-hati nih kalau berzina itu bukan hanya secara fisik, tapi waktu kita memikirkan, menginginkan perempuan ya yang bukan istri kita ya, itu adalah berzina dalam hati. Nah, berzina juga dalam masa kini ya, itu apa? Di Alkitab ya di dalam Markus 10 ayat 11 sampai 12. Ketika kita bercerai hidup lalu menikah lagi, itu pun kita berzina. Ya, saudara bisa baca ayatnya di situ. Ya, bahwa orang yang sudah menceraikan suami, menceraikan istrinya, lalu dia menikah lagi dengan perempuan lain, maka dia hidup dalam perzinahan dengan perempuan itu. Sebaliknya pun begitu. Istri juga tidak boleh ceraikan suami. Kalau dia menceraikannya lalu menikah lagi dengan suami yang dengan orang lain, maka dia hidup juga dalam perzinahan dengan orang itu. Jadi hati-hati, perzinahan ini berbahaya juga, ya. Nah, perintah yang ke-8 ayat 15. Jangan mencuri. Ya. Faktor mencuri,
Ya, biasanya itu adalah kebutuhan yang mendesak, atau itu juga bisa keinginan yang tidak terpenuhi dan kita tidak mampu memenuhinya. Jadi hati-hati, jangan kita mencuri. Cukupkanlah apa yang ada sama kita. Ya, karena Tuhan Allah itu yang setia. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Ya. Perintah yang ke-9 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya gini, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hati-hati bacanya ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya memfitnah. Ya, hati-hati, jangan kita fitnah orang. Karena apa? Kita tahu mata Tuhan itu melihat, dan Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Jadi jangan sekali-kali kita memfitnah orang. Karena Tuhan tahu, Tuhan bisa membela orang yang kita fitnah. Karena apa? Kita bersalah di hadapan Dia. Ya. Nah, perintah yang ke-10 di ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya jangan iri dan jangan menginginkan milik orang lain. Karena Tuhan itu tahu dan akan memberi kita masing-masing yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kita. Ya, tentu Tuhan itu memberkati, Dia tahu kapasitas kita. Kalau itu kapasitas lewat, manusia itu suka aneh-aneh, ya, bahkan dia bisa jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan yang udah tahu kita, jangan takut. Tuhan itu pasti akan mencukupkan kita. Ya, nah juga dalam perintah yang ke-10 ini, ya, jangan mengingini, hati-hati dengan sosial media sekarang, Instagram. Ya, orang kadang-kadang lihat Instagram, aduh jadi nggak bisa bersyukur, aduh enak banget ya kalau punya hidup yang kayak begini, semua serba enak, saya nggak punya apa-apa. Nah ini, padahal ya Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kamu peroleh seluruh dunia ini, ya, tapi kehilangan nyawamu. Kadang kita lupa bahwa kita masih bisa bersyukur, masih bisa nafas kasih kehidupan oleh Tuhan, masih kita bersyukur sama Tuhan. Ya, karena itulah yang kita bisa belajar malam hari ini di dalam 10 perintah Tuhan. Ya, jadi mari kita doa sama Tuhan sama-sama, ya, supaya ke-10 perintah ini jangan kita langgar, tapi kita bisa aplikasikan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Horabashanda bakara bayana masyanda. Bapa di surga, terima kasih untuk ke-10 firman Tuhan, di mana yang kami hari ini boleh belajar ya Tuhan. Biarlah melalui hikmat-Mu turun atas kami semua, supaya kami bisa mengerti, bisa percaya bahwa 10 hukum ini akan memagari kami, hidup kami agar bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, berikan kemampuan buat kami untuk melakukan firman-Mu ini. Mungkin ada yang malam ini di rumah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang kekurangan, mungkin ada yang mengalami masalah, problem, apapun Tuhan, kami percaya firman-Mu itu jaminan, firman-Mu itu berkuasa untuk memulihkan kami. Aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, Engkau lawat, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini, dan sebelum kami menutup pelajaran malam ini, kiranya Kau curahkanlah berkat-Mu yang terbaik buat kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.